Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi, berjumpa lagi dalam program Bicara Bincang Ramadan 1445 Hijriah bersama saya Iko Sofa, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang agak lain ya, agak berbeda dari biasanya, yaitu puasa dalam perspektif umat Katolik. Untuk membahas tema pada hari ini kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu penyelenggara Katolik Kemenak Rembang, Bapak Yohanes Haryadi. Apa kabar Pak Yo? Puji Tuhan Mbak, sehat-sehat, baik-baik ya, aja. Ikut puasa nggak nih? Ini kebetulan enggak Mbak. Lagi enggak ikut puasa ya? Ya. Oke. Pak Yo, berbicara tentang tema hari ini ya Pak ya, puasa dalam perspektif umat Katolik. Sebetulnya ada nggak sih Pak, umat Katolik itu ajaran untuk berpuasa? Sebetulnya ada juga Mbak. Dan kebetulan ini di kami umat Katolik ini juga sedang masa-masa puasanya, ya. Tepatnya itu mulai tanggal 14 Februari kemarin. Itu kami sudah masuk masa puasa. Baik, sebelum kita bahas jauh tentang itu ya, tentang puasa dalam umat Katolik, kita mau bertanya dulu nih. Ini umat Islam kan menjalankan puasa setiap tahun ya Pak ya, bulan Ramadan, dan nanti diakhiri dengan perayaan Idul Fitri, Lebaran ya. Nah ini kan umat Kristen ya, Katolik maupun Nasrani ini kan berdampingan lekat ya dengan umat Muslim. Bapak juga di kantor sehari-hari kita bekerja bareng, ketemu bareng ya. Lainnya puasa juga, kayaknya Bapak juga ikut puasa nih sepertinya. Ya, nggak ikut-ikutan nggak makan, ikut-ikutan nggak minum gitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana pandangan umat Katolik terhadap umat Islam yang setiap tahun menjalani ibadah puasa Pak? Baik Mbak Iko, ketika memasuki puasa Ramadan, pertama-tama yang muncul dalam benak saya, wah bentar lagi adalah Hari Raya Idul Fitri. Oh gitu ya. Bentar lagi adalah momen-momen untuk bisa bertemu dengan sanak saudara yang lain, yang jauh-jauh, kenalan-kenalan. Nah, itu sehingga ada rasa kegembiraan juga, ada rasa kegembiraan juga. Di sisi lain, ketika saya melihat bagaimana umat Muslim itu menjalankan ibadah puasa, saya sangat kagum dan respect sekali. Karena apa? Sebulan penuh saudara saya umat Muslim ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Ini luar biasa Mbak. Di samping itu, masa puasa Ramadan ini adalah momen-momen yang sangat penting untuk mendisiplinkan diri, bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri untuk mengisi momen kegiatan atau ibadah itu dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bagaimana kita bisa membayangkan Mbak, ketika ada saudara-saudara kita yang begitu khusyuk, ikut tadarusan, kemudian ikut pengajian kultum, kultum. Di sana ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Saya pun juga, gimana Mbak ya? Kalau dilihat di acara TV itu kan hampir tiap hari pagi, kemudian sore. Itu kan juga ada takziah kajian-kajian Islam bagaimana berpuasa yang seturut dengan yang dikehendaki Allah itu kan. Nah, ini luar biasa. Jadi saya sangat respect dan kagum sekali untuk teman-teman Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa ini. Dan satu hal lagi Mbak, sebelum saya lebih jauh, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa ini senantiasa dapat berjalan dengan baik. Artinya dapat mendapatkan ridho dari Tuhan sendiri, dan akhirnya pada saatnya nanti kemenangan puasa Ramadan itu sungguh-sungguh dapat dirasakan. Itu Mbak ya. Nanti Lebaran juga
umat Katolik juga ikutan mudik. Oh ya, betul betul. Ini sudah menjadi tradisi bersama, Mbak ya. Tradisi bersama. Ya, tradisi bersama. Makan ketupat gitu ya. Makan ketupat, bahkan saya di keluarga saya, Mbak, yang namanya momen Lebaran itu juga ikutan menyediakan jajanan, Mbak. Kue-kue Lebaran. Ya, kue-kue Lebaran itu, kemudian juga menyediakan ini makanan. Makanan biasanya menyediakan itu selama ini itu bakso, Mbak. Oh, bakso. Bakso. Itu sudah menjadi tradisi. Bahkan sebelum Lebaran tiba pun ada beberapa tetangga itu, wah besok ke tempatnya Mbah Mantri, ya. Pasti Mbak Sri buat bakso itu. Jadi sudah seperti sudah direncanakan nanti saya tak kunjung ke sana gitu loh, Mbak. Itu sudah menjadi tradisi. Dan memang pada hari hanya Lebaran itu biasanya sore hari, Mbak. Sore hari itu kami saling berkunjung. Ya, jadi saling berkunjung, saling silaturahmi bukan betul. hanya sama Muslim, tapi betul. juga Iya, semua ya, semuanya, Mbak, itu. Kami rasakan betul-betul itu. Jadi toleransi kehidupan beragama yang kebetulan di daerah sekitar saya tempat tinggal itu luar biasa juga, luar Mbak. biasa ya. Luar moderasi biasa. beragama nih. Betul, moderasi beragama. Moderasi beragama ya. Betul, betul, Mbak, gitu. Ya. Nah, selama Ramadan juga ya Pak ya, apakah dari umat Katolik itu turut serta melakukan aktivitas sosial seperti bagi-bagi takjil atau sejenisnya, Pak? Iya, Mbak. Momen Ramadan itu di samping untuk menahan diri bagi saudara kita umat Muslim, tetapi ini juga salah satu momen yang sangat bagus bagaimana membina kehidupan toleransi atau kehidupan moderasi beragama bagi kami yang umat non-Muslim. Ketika ada momen-momen seperti ini, kami mengajak khususnya yang anak-anak dan kaum muda Katolik itu bagaimana kita mengisi momen bulan Ramadan ini untuk berempati, bertoleransi dengan saudara kita yang sedang menjalankan puasa. Maka kami juga mengimbau kepada anak-anak muda Katolik, bahkan juga anak-anak itu untuk ya itu tadi, Mbak, artinya salah satu bentuk yang sering kali kami lakukan adalah pembagian takjil. Bukan hanya sekedar itu, tetapi juga dari sikap. Nah, sikap kehidupan sehari-hari yang biasanya mungkin makan itu di mana-mana, ya toh, tidak peduli, ya tidak peduli dengan yang lain. Tapi pada situasi seperti ini, kami pun juga harus 4 tahapan. Menahan. Menahan betul. Kalau toh seandainya mau makan pun harus di tempat-tempat yang tersembunyi, tidak seperti hari-hari biasa yang boleh dikatakan diperlihatkan, diperlihatkan itu, Mbak, ya. Nah, sekarang berbicara tentang ini tadi tema utama kita yaitu puasa dalam perspektif umat Katolik ini. Mau Bapak dijelaskan bagaimana puasa bagi umat Katolik ini? Baik, terima kasih, Mbak. Sebelum saya menyampaikan ajaran tentang atau tata cara persyaratan puasa bagi umat Katolik yang perlu kami sampaikan, pertama begini, Mbak. Ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri itu dalam Injil Matius bab 6 ayat 17 sampai 18. Di sana dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah rambutmu dan cucilah mukamu, jangan sampai ada orang lain yang tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya Bapamu lah yang berada di tempat tersembunyi yang mengetahuinya. Jadi jujur ya? Iya. Bagi diri sendiri. Iya, bagi diri sendiri, Mbak. Jadi dari ajaran Tuhan Yesus ini sebetulnya kita itu ketika menjalankan puasa bersikap sebiasa, seperti tidak puasa, Mbak. Nah, jadi seolah-olah kita itu tidak berpuasa. Puasa pada sebenarnya puasa. Padahal sebenarnya jadi puasa. Jadi kalau bagi umat Islam apa namanya? Melatih kejujuran dan keikhlasan. Gitu. Ya, mungkin juga hampir sama seperti bisa dikatakan ikhlas apabila disembunyikan ya ibaratnya. Ya. Jadi menyembunyikan jangan sampai orang lain itu tahu kalau harus puasa itu, Mbak. Itu ajaran Tuhan Yesus dan memang itu sangat ditekankan. Maka terkait dengan ajaran Tuhan Yesus itu di Gereja Katolik khususnya di kitab hukum kanonik itu juga diatur, Mbak.
bagaimana persyaratan tentang puasa bagi umat Apa itu Katolik. syarat-syarat? Nah, dalam kanon 1249 sampai 1253 di sana dijelaskan tentang persyaratan puasa. Persyaratan puasa. Nah, tapi sebelumnya puasa itu apa toh Mbak sebetulnya? Puasa dulu apa itu? Ya. Puasa itu bagi kami adalah salah satu bentuk pertobatan, Mbak. Pertobatan. Nah, salah satu bentuk pertobatan. Di samping itu adalah salah satu bentuk ikut ambil bagian kecil tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi hanya sebagian kecil saja pengorbanan, ya, ambil bagian dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Sehingga dalam puasa ini diharapkan umat Katolik itu, ya, betul-betul menunjukkan pertobatannya, ya, betul-betul juga ikut ambil bagian walaupun sangat kecil dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Itu puasa bagi kami. Nah, di samping itu puasa itu juga menunjukkan bagaimana kalian bisa bersedekah dengan yang lain. Bisa bersedekah dengan yang lain. Bersedekah dengan yang lain. Karena melatih kepekaan sosial. Betul, melatih kepekaan sosial. Karena persyaratan itu sangat jelas Mbak Dati. Nah, begini persyaratannya. Di gereja Katolik, khususnya di kitab hukum kanonik itu diatur tentang puasa. Di samping puasa, kami juga mengenal istilahnya pantang. Pantang. Ya, pantang. Jadi puasa dan pantang bagi umat Katolik. Puasa itu bagi kami berbeda dengan pemahaman puasa bagi saudaraku umat Muslim. Kalau umat Muslim itu kan puasa itu mulai dari subuh sampai maghrib. Itu kan rentang waktunya cukup lumayan. Ya. Berapa jam tuh Mbak? Ya, bahkan kalau di Indonesia kurang lebihnya 14 jam ya. 14 Belum jam. lagi di negara-negara lain Nah, ada yang lebih lama. Ada lebih lama, mungkin hanya rentang waktu tidak puasa hanya 2 sampai 3 jam. Sedangkan puasanya lebih panjang. Siang hari semua. Ya, itu loh. Wow, luar biasa, luar biasa. Nah, puasa bagi kami umat Katolik itu sebetulnya pada intinya sebetulnya masih bisa makan 3 kali, Mbak. Masih bisa makan. Makan 3 kali, hanya untuk makan yang sekali itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, itu cukup makan sesuai dengan porsi biasanya. Jadi makan cukup kenyang sekali. Nah, porsinya bukan sekenyang-kenyangnya Mbak, pokoknya secukupnya, pokoknya kenyang. Kalau ukuran kenyangnya itu 2, pokoknya cukup kenyang. Ukurannya 2 entong ya sudah cukup 2 entong. Nah, kemudian untuk makan kedua, ketiga itu dikurangi, Mbak. Nah, kalau biasanya 2 mesti bisa dikurangi menjadi 1. Nah, kemudian hasil pengurangan puasa makan itu tadi bisa disedekahkan ke teman yang lain atau ke saudara-saudara yang lain yang lebih membutuhkan. Nah, puasa ini diwajibkan bagi umat Katolik yang sudah berusia dewasa. Berusia dewasa. Oleh usia dewasa lah. Menurut Dewan Keuskupan, puasa bagi orang Indonesia itu ditetapkan adalah semua orang Katolik yang sudah berusia 18 tahun. 18 tahun. Sampai usia awal 60 tahun. Itu puasanya. Awal 60 tahun. Jadi di atas 60 tahun sudah tidak wajib. Boleh ya, boleh tidak puasa, artinya tidak wajib. Usia, ya, Mas. Demikian juga yang di bawah 18 tahun tidak wajib untuk berpuasa. Kalau dalam Islam mungkin istilahnya balik ya. Ya, usia balik ya, Mbak, usia balik. Lah, usia 18 sampai awal 60 tahun ini adalah wajib bagi semua umat Katolik. Wajib ya. Wajib itu. Wajib untuk menjalankan puasa. Nah, sementara yang diwajibkan untuk berpantang, pantang dulu artinya apa? Bagaimana? Pantang itu begini Mbak, pantang itu kalau dalam kitab hukum kanonik memang di sana disampaikan terkait pantang itu adalah tidak makan daging, tidak makan garam dan tidak merokok. Itu dalam kitab hukum kanonik. Nah, itulah. Tetapi kalau dibandingkan gini Mbak, ketika seseorang itu tidak pernah merokok, enak kan Mbak tidak merokok,
Oh, tiap hari ini tidak Kalau merokok, sudah disuruh bercanda, pantang sombong merokok ya. Kemudian tidak pernah makan daging, suruh pantang daging kan enak. Bukan seperti itu maksudnya, Mbak. Artinya pantang itu adalah mengurangi atau tidak sama sekali pada hari-hari tertentu itu ini makanan yang paling disukai. Makanan yang paling disukai. Contohnya tadi ya daging. Daging. Misalnya kalau orang itu suka makan daging, maka dia wajib berpantang dulu. daging. Sukanya rokok, dia berpantang rokok. Ini Sukanya sesuatu yang disukai ini. meninggalkan sesuatu yang disukai. Dari kajian sofistik ini banget. Itu tantangan berat loh, Mbak. Tantangan berat sebetulnya, meninggalkan tantangan sesuatu yang berat. disukai, ya? Betul, meninggalkan segala sesuatu Iya. yang disukai itu. Ini tentang pantang. Ya. Di samping itu juga pantang yang terkait dengan sikap, perilaku. Sikap yang seperti apa, Pak? Sikap perilaku misalnya biasanya tiap hari itu hampir marah. Mungkin marah dengan pihak suami, pihak istri, atau anak-anak, atau dengan tetangganya. Ini wajib. Wajib menahan, ya, wajib menahan. Di samping itu juga menahan kesenangan-kesenangan, mungkin main game, Mbak. Wah, ini kan anak-anak sekarang itu kan yang namanya game itu menjadi sebuah makanan harian, ya. Makanan harian itu. Iya, maka dia harus memilih itu, harus memilih seperti itu. Udah lepas dulu HP-nya. Iya, lepas dulu HP-nya. Silahkan, Ini ya. yang bagus buat anak-anak ini ya. Nah ini, kemudian usia berapa? Usia berapa? Untuk yang diwajibkan berpantang itu adalah usia anak 14 tahun. 14 tahun sudah Diwajibkan untuk berpantang usia 14 tahun. Tetapi ketika ada seorang anak yang ingin berpantang walaupun usianya belum mencapai 14 tahun, sangat terbuka. Artinya gereja juga memperbolehkan melatih, betul. Kalau di saudaraku muslim kan anak-anak TK, PAUD itu sudah mulai dilatih walaupun mungkin hanya sampai setengah hari, Mbak, ya, sampai beduk, jam 12 puasa beduk itu kan diperbolehkan lah. Di tempat kami pun sebetulnya juga anak-anak sudah mulai dilatih sejak dini untuk ikut berpuasa dan berpantang ini. Itu, Mbak. Nah, waktunya Pak sekarang. Mana yang puasanya wajib? Kalau di Islam ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, di Katolik seperti apa? Oh ya, Mbak, ini. Jadi untuk waktu puasa dan pantang itu sebenarnya oleh gereja setiap hari Jumat sepanjang tahun, Mbak. Sepanjang tahun. Iya, setiap hari Jumat sepanjang tahun itu ditetapkan sebagai hari puasa dan pantang. Puasa dan pantang. Tetapi begini, ketika hari Jumat itu ternyata jatuh pada hari-hari raya, hari-hari raya itu tidak wajib. Misalnya hari raya tubuh dan darah Kristus misalnya, itu tidak wajib. Atau hari raya tertentu, ya, hari raya keagamaan, ya, hari raya keagamaan itu tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi sepanjang tahun setiap hari Jumat itu setiap umat Katolik yang mau melakukan puasa dan pantang itu memang dianjurkan. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukan seperti itu sebetulnya juga tidak ada hukum wajibnya, Mbak. Hanya itu sebuah anjuran oleh pihak gereja, syukur-syukur itu ditaati. Tetapi memang gereja menetapkan itu. Gereja menetapkan itu sepanjang tahun. Nah, selama ini kebetulan, Mbak, mulai tanggal 14 Februari kemarin kebetulan hari pemilu itu, sampai nanti tanggal 29 Maret itu kami memasuki masa puasa dan pantang. Masa puasa pantang. Oleh gereja itu seringkali disebut dengan masa prapaskah. Masa prapaskah. Ya, masa prapaskah ini adalah masa-masa yang diajarkan oleh gereja untuk senantiasa bagaimana umat Katolik itu betul-betul bisa mengisi masa-masa prapaskah itu dengan segala macam sikap, tutur kata, perbuatan, bahkan memperdalam iman, ya, memperdalam imannya, bahkan mengisi masa itu dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Puasa itu adalah salah satu bentuk tadi pertobatan, tapi puasa itu juga merupakan salah satu bentuk penahanan diri, salah satu bentuk bagaimana mengembangkan iman.
melalui masa puasa ini. Puasa. Lah, selama masa puasa atau masa prapaskah ini yang wajib Mbak, yang wajib puasa itu pada hari Rabu Abu. Nah, itu adalah awal masa prapaskah. Dan pada hari Jumat Agung. Itu akhir dari masa tanggal berapa prapaskah. Jumat Agungnya nanti jatuh pada tanggal 29 Maret. 29 Maret itu Mbak. Kalau Rabu Abu itu jatuh pada tanggal 14 Februari kemarin. Nah, selama tanggal 29 Maret ini, 14 Februari Mbak ya, sampai 29 Maret ini adalah masa prapaskah yang diisi dengan kegiatan-kegiatan amal ibadah, puasa, kemudian bersedekah, dan bagaimana melatih pengembangan iman bagi umat Katolik itu Mbak. Itu tentang terkait dengan puasa dan tantangan bagi kami. Kalau dihitung-hitung itu 14 Februari sampai tanggal 29 Maret itu hanya ada 7 pekan Mbak. Ya. 7 pekan. Nah ini misalkan kalau seorang yang berhalangan misalkan sakit dan dia tidak kuat untuk menjalani puasa itu, bagaimana hukumnya? Oh ya Mbak, kalau ada umat Katolik yang kebetulan pada masa-masa itu sakit misalnya Mbak ya. Kalau kita lihat tentang aturan puasa Mbak, aturan puasa itu kan boleh makan maksudnya. Boleh makan, ya? Artinya minum obat pun juga boleh. Oh, gitu. Nah, minum obat juga boleh. Diharapkan dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi sakit sejauh ketika dia melakukan puasa itu tidak mempengaruhi kesehatannya, tidak mempengaruhi penyakitnya atau semakin menambah itu tetap diharapkan Mbak. Nah, tetap diharapkan untuk melakukan puasa dan pantang. Puasa dan pantang. Kalau toh kok ternyata memang anjuran dokter itu tidak bisa dan tidak disarankan tidak melakukan puasa, istilahnya tidak apa-apa Mbak. Tidak apa-apa. Tetapi perlu diingat, puasa tadi masih tetap boleh makan. Boleh makan, artinya minum obat pun juga tetap boleh. Saya kira itu tidak menjadi sebuah hambatan, alasan saya sakit maka saya tidak perlu berpuasa. Saya makan lebih banyak nih, supaya lebih bugar. Gitu. Ya, tidak seperti itu, Pak. Ya, tidak seperti itu. Itu Mbak ya. Baik Pak Haryadi, apakah ada yang ingin disampaikan kepada netizen menjelang masuk bulan Ramadan ini? Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga saudara-saudaraku bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dengan lancar, dan akhirnya kesehatan juga tetap terjaga. Syukur-syukur mendapat anugerah ketika ada saudaraku umat muslim yang menjalankan ibadah puasa ini dalam kondisi sakit, mendapat anugerah, sakit justru tidak semakin parah tetapi malah disembuhkan. Biasa Mbak ya, luar biasa. Artinya dalam kondisi sakit tapi tetap mau menjalankan ibadah puasa ini sungguh luar biasa juga. Tantangan juga berat. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa sampai kurang lebih 30 hari ya Mbak ya, 30 hari atau yang itu awalnya beda ya. Sampai tuntas, sampai akhirnya nanti bisa merayakan hari kemenangan di hari raya Idul Fitri. Bisa bertemu dengan sanak saudara, bersilaturahmi dengan para tetangga, dengan kerabat dan sebagainya, dan saling memaafkan satu sama lain. Akhirnya kemenangan memang betul-betul menjadi sebuah momen bersama bagi kita semuanya. Saya kira itu Mbak. Sama-sama Mbak Iko. Gitu. Bapak juga semoga lancar ya menjalankan amin, amin. Sampai tanggal nanti. Iya, 29. Ya, amin, amin Mbak. Terima kasih Mbak Iko. Ya. Baik sahabat religi yang berbahagia, usai sudah program bicara kita pada hari ini yaitu tentang puasa bagi perspektif umat Katolik. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.